Salam rekan-rekan modernis satir dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali membahas persoalan putusan daripada Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye dilakukan di kampus dan sekolah ya. Rocky Gerung kemudian buka suara soal putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini begitu. Kita coba bacakan beritanya. Akademisi Rocky Gerung merespon positif putusan Mahkamah Konstitusi yang kini memperbolehkan tempat pendidikan seperti universitas hingga sekolah menjadi lokasi kampanye bagi peserta pemilu 2024. Rocky menilai keputusan tersebut tepat lantaran tempat pendidikan utamanya kampus dianggap menjadi lokasi yang cocok untuk menguji gagasan para peserta pemilu. Kan harusnya pikiran politik itu apalagi akan menyangkut masa depan bangsa itu diulas habis-habisan. Di mana tempatnya? Ya di tempat yang ada metodologi, yaitu kampus. Jadi pastikan kampus itu tempat memfilter proposal-proposal capres itu begitu. Nah, bagi Rocky Gerung ini merupakan salah satu eh, apa namanya angin segar yang cukup baik misalnya dalam menguji berbagai macam gagasan, visi dan misi dari masing-masing calon presiden untuk 2024 mendatang. Artinya uji pikiran itu tempatnya di kampus, uji pikiran itu tempatnya di ranah-ranah pendidikan yang memiliki metodologi di dalam menyampaikan argumentasi untuk berdebat dan menyampaikan gagasan-gagasan soal keindonesiaan begitu. Dan hal yang disampaikan oleh Rocky Gerung sebenarnya merupakan salah satu bentuk bagaimana pikiran-pikiran daripada masing-masing calon presiden untuk 2024 mendatang memang harus didebat segala hal visi misi yang nantinya akan disampaikan ya. Dan ini sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebenarnya bagi calon-calon presiden yang akan maju pada pemilihan presiden di Amerika Serikat. Mereka mendatangi kampus-kampus lalu diuji setiap proposal-proposal ataupun gagasan-gagasan yang nantinya akan diwujudkan ataupun diambil untuk kepemimpinannya di masa mendatang begitu. Jadi capres-capres tersebut berdebat di kampus, kemudian ditanyakan secara kritis oleh mahasiswa, oleh akademisi-akademisi di dalam menguji berbagai macam kemungkinan yang akan dilakukan perihal persoalan-persoalan sosial, ekonomi yang ada di sebuah negara tersebut gitu. Dan kita berharap bahwa hal tersebut juga bisa menjadi salah satu contoh yang baik bagi proses kampanye untuk Pilpres 2024 mendatang. Dan putusan MK ini bagi Rocky Gerung merupakan sesuatu yang sangat-sangat positif ya di dalam merespon berbagai hal yang erat kaitannya dengan keadaan saat sekarang ini di dalam menguji setiap pikiran-pikiran mengenai capres mana yang berotak ya, capres mana yang tidak berotak, capres mana yang sekiranya itu hanya istilahnya menang di media-media sosial dan capres mana yang sekiranya dia memiliki rekam dan juga jejak-jejak pengalaman yang baik di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sosial yang ada di Indonesia begitu. Nah, meskipun begitu bahwa putusan daripada MK ini memang menuai pro kontra ya di kalangan serikat guru ya dan juga pemerhati pendidikan yang khawatir bahwa aktivitas politik yang di kampus itu justru nanti melahirkan dampak negatif hingga polarisasi di kalangan peserta didik begitu. Dan kita tahu bahwa respon yang cukup luar biasa juga disampaikan oleh Muhammadiyah sebenarnya. Jadi PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan tak akan memberikan izin ya, untuk kegiatan kampanye pemilu di lembaga pendidikan di bawah binaan Muhammadiyah meski diperbolehkan oleh MK. Nah, memang kalau kita periksa bahwa aturan yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi adalah ada di pasal 280 ya. Kalau kita baca di pasal 280 huruf H itu Undang-Undang Pemilu ya, memang disebutkan bahwa pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang ya menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan juga tempat pendidikan. Kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Jadi harus ada dua syarat yang mesti dipenuhi oleh pelaksana ya, peserta dan juga tim-tim kampanye yang akan melakukan semacam kegiatan kampanye politik bagi masing-masing
calon presiden maupun calon wakil presiden yang nantinya akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang ya. Dan ini memang peserta pemilu itu kan ada legislatif dan juga ada calon presiden dan juga calon wakil presiden. Nah, memang dalam putusan MK itu melarang total ya, melarang secara sepenuhnya untuk menggunakan fasilitas-fasilitas ibadah ya, seperti misalnya masjid ya. Tetapi untuk fasilitas-fasilitas pendidikan itu dan juga fasilitas pemerintah itu dapat digunakan sepanjang itu mendapatkan izin dari penanggung jawabnya ataupun dari tokoh-tokoh yang ada di sana. Kemudian juga hadir tanpa membawa atribut-atribut partai begitu. Dan meskipun banyak misalnya kalangan yang tidak sependapat dengan putusan tersebut, tetapi paling tidak Rocky menilai ini adalah salah satu kesempatan emas di dalam menguji pikiran-pikiran daripada setiap calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang, dan tentu akan dapat dinilai oleh kalangan-kalangan terdidik ya, akademisi dan juga mahasiswa-mahasiswa untuk menguji secara langsung mengenai kemampuan dari masing-masing calon presiden ataupun bakal calon presiden di dalam melihat ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan begitu. Dan kalau kita memperhatikan bahwa undang-undang ini memang putusan ini memang merubah ya undang pasal 280 ya, undang-undang pemilu kita. Dan di mana memang sebelumnya pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan juga tempat pendidikan. Namun hasil revisi daripada Mahkamah Konstitusi ini memang melarang untuk tempat ibadah saja begitu. Nah, hal ini yang kemudian mendapatkan respon yang cukup luar biasa ya, oleh salah satunya adalah dari BEM UI ya. Kalau kita BEM UI di mana akan mengundang seluruh bakal calon presiden untuk berdebat di UI ya. Dan kalau kita tahu bahwa Anies Baswedan juga sudah menyatakan kesiapannya ya untuk nantinya mendapatkan undangan dari BEM UI. Karena kalau kita perhatikan BEM UI ini adalah salah satu BEM yang menyuarakan hal yang paling kencang di dalam perihal-perihal sosial dan juga politik saat sekarang ini ya. Kita tahu ada Melkisedek ya, Huang ya. Melkisedek Huang itu jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden atau bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian katanya ya. Memang cukup luar biasa sebenarnya si Melkisedek ini begitu. Kemudian juga untuk menguji substansi dan isi otak tiap calon pemimpin ya, bukannya jadi ladang cari muka para pemimpin kampus dan ladang main mata kaum intelektual dan politisi saja, kata si Melki. Lalu kemudian ini merupakan salah satu kesempatan ya, kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu. Kami tak mau masa depan bangsa ini digantungkan pada calon pemimpin yang hanya berfokus pada kampanye, pencitraan dan lip service tak bermutu katanya. Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat ya. Memang sangat tegas sekali sebenarnya Melkisedek Huang ini dalam menyampaikan keinginannya dan juga untuk menguji otak daripada masing-masing bakal calon presiden untuk 2024 mendatang. Dan BEM UI lewat Melkisedek Huang ini juga menyampaikan agar kita betul-betul nanti melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya lip service, tidak hanya misalnya patuh pada oligarki, tapi juga memiliki otak begitu ya. Pemimpin yang betul-betul nanti bisa membawa perubahan yang cukup luar biasa untuk Indonesia yang lebih baik untuk di 2024 mendatang. Karena bagi Melki bahwa tidak menginginkan misalnya proses politik di Indonesia itu adalah proses main mata antara politisi, kemudian akademisi dan juga tim-tim yang hanya oleh kepentingan sekelompok kecil begitu ya. Jadi bagi Melki menginginkan pikiran-pikiran itu dikuliti di kampus, pikiran-pikiran itu dari masing-masing bakal calon presiden itu dikuliti di kampus, kemudian didebat segala macam hal yang berkaitan dengan visi misi untuk 2024 mendatang. Dan kita tahu bahwa Anies Baswedan memang sudah menyatakan kesiapan akan hadir di dalam proses tersebut ya. Lewat unggahan Twitternya, Anies Baswedan menerima tawaran tersebut begitu. Dan putusan MK ini sebenarnya paling tidak ini sudah memberikan semacam petunjuk yang terang bagi tim kampanye dan juga peserta pemilu untuk hadir nantinya di dalam melihat
bagaimana proses visi misi itu diuji di kampus ya. Dan Rocky Gerung sebenarnya melihat ini sebagai salah satu kesempatan untuk melihat bagaimana kemampuan dari masing-masing calon untuk dapat menyampaikan itu secara terbuka dan terang benderang ke hadapan mahasiswa dan juga ke hadapan akademisi begitu. Nah, namun memang MK memberikan larangan yang cukup tegas ya kepada tempat-tempat ibadah digunakan ya. Karena di dalam putusannya memang MK berdasar kepada bahwa tempat ibadah itu memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Jadi menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye itu berpotensi memicu emosi dan juga kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Oleh karenanya MK tidak memberikan izin kepada peserta pemilu, tim kampanye dan juga mereka-mereka yang punya kepentingan untuk Pilpres 2024 mendatang dan juga pemilu 2024 mendatang menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai tempat untuk berkampanye begitu. Nah, terkait misalnya pro kontra soal kampus ya, yang cukup luar biasa ini memang ini menjadi salah satu kesempatan sebenarnya bagi setiap calon presiden untuk 2024 mendatang menyampaikan ya. Jadi kita akan melihat bakal calon presiden yang mana yang nantinya akan mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan polarisasi, kemudian juga soal polarisasi politik yang terjadi di Indonesia, kemudian moderasi di Indonesia, soal toleransi ya, dan juga isu-isu radikalisme dan lain sebagainya yang saat sekarang ini memang menjadi sesuatu yang sangat-sangat normal disudutkan ataupun diarahkan kepada bakal calon presiden tertentu, termasuk misalnya soal politik identitas ya. Jadi dengan hadirnya misalnya bakal calon presiden ke kampus-kampus atau ke lembaga-lembaga pendidikan, nantinya itu akan memberikan arahan yang cukup jelas kepada terutama misalnya bagi pemilih-pemilih pemula, generasi-generasi milenial di dalam menentukan calon-calon presiden yang betul-betul mantap dan juga berdaulat terhadap dirinya sendiri di dalam memangku ataupun menjalankan kekuasaan untuk 2024 mendatang. Terima kasih rekan-rekan. Semoga analisis yang disampaikan oleh Rocky Gerung dan juga berbagai kalangan yang pro dan juga kontra terhadap putusan MK yang memberikan izin kepada untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan juga lembaga pendidikan dengan syarat diberikan izin oleh pengelolanya ataupun oleh pengurus-pengurusnya dan juga tidak menggunakan atribut-atribut parpol tertentu adalah sesuatu yang sangat positif ya, sehingga kita bisa bertanya langsung kepada calon presiden mengenai visi dan juga misi untuk kekuasaan di ketika mereka menang nantinya untuk di Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.